Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saikur Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk 2005 220159 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat, semangat dan juga ceria. Hari ini berjumpa kembali dengan Pak Rohman di kelas 6A. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022. Kita akan belajar kembali di kelas 6A. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan kesepakatan di kelas kita yang memimpin doa secara bergiliran sesuai dengan urut absen. Hari tanggal 5, silakan Ananda Nabila untuk memimpin doa hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Nabila. Terus selanjutnya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ananda Nabila juga. Teman-teman silakan berdiri. Indonesia Raya bilang 4/4. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ananda Nabila yang telah memimpin doa dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk besok hari selanjutnya bergiliran sesuai dengan urut absen ya anak-anak ya. Anak-anakku sekalian kelas 6A, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan meja dan kursinya diluruskan terlebih dahulu. Yang masih miring diluruskan. Sebelah sini bagus. Kurang geser sedikit. Alhamdulillah hari ini dari 25 anak setelah Pak Roman cek, alhamdulillah hadir semuanya. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah kita. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, kita akan memasuki tema yang baru, tema 4. Setelah sebelumnya kalian sudah melakukan pembelajaran di tema 3, tokoh dan penemuan. Siapa yang masih ingat kita bernyanyi lagu apa? Lagu apa?
Ya, kita bernyanyi bersama lagu Mariam Tomong. Selendang mari ginjang main panjang mari torupang eoni gonting masongon dingge mama molu oh Mariam Tomong daina sinapang masih oh Mariam Tomong daina sinapang masih oh Mariam Tomong daina sinapang masih oh Mariam Tomong daina sinapang masih. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah menyanyikan lagu yang berjudul Mariam Tomong di tema yang ketiga. Lagu Mariam Tomong berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara, daerah yang cukup jauh dari Jakarta. Dulu, nenek moyang kita jika yang berpergian dengan jarak yang cukup jauh akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi sekarang, dengan adanya globalisasi, khususnya di bidang transportasi, kita bisa berpergian ke suatu daerah yang cukup jauh bisa dengan waktu yang lebih singkat. Itu semua akibat dari globalisasi. Pak, itu di meja parlemen globalisasi ya? Pak, ini di meja Pak Roma globalisasi ya? Ada bisa teman yang lain bantu jawab? Apakah ini globalisasi? Apa? Global. Ini global makanya. Apa ada lagi yang lain? Bumi. Bumi, ya, bumi ada yang bilang global, ada yang bilang bumi, ya. Ini hanya miniatur dari bumi. Orang nyebutnya juga global, ya. Tapi kalau globalisasi sendiri adalah proses integrasinya seluruh aspek kehidupan yang menyeluruh seluruh dunia. Jadi kita bisa mengakses informasi dan segala macamnya seluruh dunia. Itu adalah contoh globalisasi. Itulah yang akan kita pelajari hari ini di tema 4 tentang globalisasi. Apa itu Pak globalisasi? Coba amati gambar berikut. Dari beberapa gambar tersebut, kira-kira mana yang anak-anak inginkan? Apa? Mobil. 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 Selain mobil, Burger. burger, jam, sepatu, apa lagi itu? Pizza, dan lain-lain. Semuanya memiliki keinginan masing-masing. Tapi, tahukah anak-anak berasal dari manakah benda atau barang tersebut? Contoh, pizza dari manakah pizza? Dari mana? Itali, betul. Tapi apakah sekarang sudah ada di Indonesia? Sudah. Ada. Itu salah satu contoh globalisasi. Tahukah kalian bahwa listrik memiliki peran yang sangat penting dalam globalisasi? Kenapa? Karena semua yang ada, perkembangan teknologi ini tidak bisa berfungsi jika tidak ada listrik. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan listrik? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak bisa menggali informasi penting dari sebuah teks eksplanasi yang berisi cara menghasilkan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Dan yang kedua, anak-anak juga tentu bisa nanti melaporkan hasil dari membaca teks eksplanasi yang ada. Yang ketiga, nanti anak-anak juga akan belajar bagaimana cara menghasilkan energi listrik dari panel surya, pembangkit listrik tenaga surya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Pak Roman berharap semua siswa kelas 6A bisa mencapai tujuan belajar kita yang telah Pak Roman sebutkan tadi. Untuk itu,
Mari kita amati sebuah tayangan video dengan seksama. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTL adalah satu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air. Anak-anak telah menyaksikan bagaimana listrik itu dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air. Untuk menambah pengetahuan anak-anak, anak-anak bisa membaca pada bacaan teks eksplanasi yang akan Pak Roman berikan di LKPD 1. Silakan nanti berkelompok untuk menyelesaikan LKPD 1. Silakan dibaca teks eksplanasinya, kemudian tuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang sudah anak-anak baca pada diagram yang sudah Pak Roman sediakan. Paragraf pertama, topik masalahnya apa? Paragraf yang kedua, isi penjelas dari teks eksplanasinya apa saja. Dan yang terakhir, paragraf ketiga adalah kesimpulan atau pesan dari penulis terhadap pembaca dalam teks eksplanasi yang sudah kalian baca nanti. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kalian bentuk hari ini untuk mengerjakan LKPD 1. Silakan. Sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 juga sudah, kelompok 6 juga sudah. Terima kasih sudah punya kelompoknya masing-masing. Terus selanjutnya Pak Roman akan berikan LKPD untuk anak-anak selesaikan bersama dengan anggota kelompoknya. Ya, bekerja sama satu dengan yang lainnya. Semua dibaca dari awal sampai dengan akhir, kemudian tentukan apa topiknya, apa dari penjelasnya, dan apa kesimpulannya. Nanti dituangkan di diagram, ya. Kerjasama, jangan cuma sendiri yang bekerja. Pak, kerjasama semuanya biar hasilnya bagus. Gimana? Ada kesulitan kah? Sampai dengan nomor berapa sudah kan? Sudah paragraf kedua ya? Ya bagus. Satu lagi ya, selesaikan bareng-bareng. Jangan hanya Philip saja yang mengerjakan, tapi semua juga memberikan pendapat, memberikan masukan untuk kelompok 3 ini. Silakan selesaikan, satu lagi selesaikan ya. Bagus. Silakan selesaikan. Kelompok 2 ada masalah. Pak, ini kesimpulan paragraf ketiga, buat paragraf ketiga apa semua bacaan? Untuk kesimpulan atau saran dalam teks eksplanasi, kesimpulan atau saran itu adanya di paragraf terakhir. Nah, cukup kalian membaca di paragraf ketiga saja. Jadi paragraf ketiga isi sudah kesimpulan atau sarannya. Cuman intinya dari saran paragraf ketiga itu apa? Cukup di paragraf ketiga saja, ya. Bisa, ya, sama-sama. Silakan. Ya, dibaca. Alhamdulillah dalam waktu 10 menit anak-anak sudah menyelesaikan tugas LKPD 1 dengan bekerja sama di kelompoknya untuk menentukan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Anak-anak sudah menentukan topik masalahnya apa, deret penjelasnya apa, dan juga kesimpulannya apa. Semuanya sudah selesai. Siapa? Tadi yang pertama selesai, kalau melihat dari kelompok 4 ya. Di kelompok 4 sudah selesai, nanti kelompok 4 presentasi lebih dulu, berbagi dengan temannya. Berbagi dengan temannya hasil diskusinya seperti apa. Silakan nanti kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Tugas kelompok lain, kelompok 3 itu menanggapi, dan kelompok selanjutnya, kelompok 5 itu mengajukan pertanyaan. Nanti bergilir secara berterus-terusan seperti itu. Kelompok 5 yang maju, maka kelompok 6 yang mengajukan pertanyaan.
kelompok 4 yang menanggapi. Jadi kelompok yang sebelumnya menanggapi, kelompok yang selanjutnya itu bertanya. Semua perhatikan apa yang menjadi hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Terima kasih kelompok 4 sudah mau berbagi dari hasil diskusi kelompoknya. Untuk selanjutnya tadi kelompok yang sebelumnya, kelompok 3, silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Kelompok 5, apa yang menjadi pertanyaan dari kelompok 5? Apa itu PLTA? Apa itu PLTA? Tolong jelaskan ya. Apa itu PLTA? PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Oke, pembangkit listrik tenaga air. Sudah terjawab ya. Pembangkit listrik tenaga air. Memang yang kita bahas adalah pembangkit listrik tenaga air. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Untuk selanjutnya silakan kelompok yang sudah selesai tadi, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih. Itu kesimpulannya pada LKPD 1. Kita sudah simpulkan bersama bahwa informasi penting dari teks eksplanasinya ada 3 hal: topik masalah, deret penjelas, dan juga kesimpulan atau pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Untuk selanjutnya silakan kursinya diputar, kembali lagi menghadap ke depan semuanya. Silakan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Di LKPD 1 kalian sudah menemukan informasi penting, yaitu tentang pembangkit listrik tenaga air. Tetapi tahukah kalian kalau pembangkit listrik itu tidak hanya PLTA, ada yang lain? Mungkin ada yang tahu selain PLTA? Apa? Ada PLTS. Apa itu? Pembangkit listrik tenaga surya. Betul. Ada lagi. Di antaranya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Apa itu, Pak? Pembangkit listrik tenaga angin. Jadi untuk memutarkan turbin itu menggunakan bantuan angin. Ada apa di sekolah kita, Pak? Belum ada. Terus yang ada apa, Pak? Ini dia. Yang ada di sekolah kita sudah memiliki PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kenapa? Karena sekolah kita sudah mendapatkan sertifikat sebagai sekolah yang net zero karbon. Untuk mengurangi emisi yang ada di bumi ini yang dihasilkan dari pembakaran uap batu bara untuk menghasilkan listrik, kita kurangi. Jadi listrik di sekolah kita ini menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, energi yang terbarukan. Tidak perlu lagi menggunakan bahan bakar fosil. Bangga nggak dengan sekolah kita? Bangga. Buat sekolah kita. Ya, Aji. Cara kerja pembangkit listrik tenaga surya gimana, Pak? Pak, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga surya, Pak? Nanti kita akan bahas bersama di PLTS-nya. Ya, setelah ini secara berkelompok kita akan ke PLTS yang dimiliki oleh sekolah kita. Ya. Di mana Pak adanya? Ada di lantai 4. Pemasangan PLTS itu panel-panel suryanya di atas bangunan. Jadi untuk mendapatkan sinar matahari secara langsung. Nanti kita akan belajar bersama langsung di PLTS-nya. Siap? Siap. Yuk, silakan alat tulisnya, papan jalannya. Kita akan ke pembangkit listrik tenaga surya yang dimiliki oleh sekolah kita.
Yuk, silakan kita ke PLTS ya. Anak-anakku sekalian, kelas 6A, kita sudah berada di pembangkit listrik tenaga surya yang dimiliki oleh sekolah kita. Sekolah kita mendapatkan label sebagai sekolah net zero emission, sekolah yang menerapkan pengurangan emisi. Salah satunya gimana? Tadi yang sudah kita bahas di kelas, menggunakan pembangkit listrik dengan yang terbarukan. Apa pembangkit listriknya? PLTS. Kalian bersyukur bisa belajar langsung, melihat langsung yang ada di sekolah kita. Ada yang ingin tanyakan tentang PLTS? Apa bagus? Cara kerjanya gimana, Pak? Cara kerjanya bagus ya. Menanyakan bagaimana cara kerja PLTS ini bisa jadi listrik, Pak. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Ada lagi? Pak. Ya, Haji. Ini kalau dipegang nyetrum nggak, Pak? Pak, ini kalau dipegang nyetrum apa tidak, Pak? Nih, Pak Rama sudah pegang. Kalau mana lewat? Pak Rama sudah pegang. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kerjanya, dan yang kedua adalah, Pak, ini kalau dipegang nyetrum atau tidak? Sebelum Pak Roman jelaskan cara kerjanya, Pak Roman akan sampaikan dulu komponen-komponennya. Apa, Nak? Komponen-komponennya. Dalam pembangkit listrik tenaga surya, komponen yang pertama ini namanya sel surya. Ini namanya sel surya. Dalam satu panel ini terdiri dari beberapa sel surya yang dirangkai secara paralel dan juga seri, sehingga menghasilkan listrik yang cukup besar. Di sekolah kita ini ada berapa panel suryanya? Ya, ada 20 panel surya. Dalam satu lembar panel surya ini menghasilkan listrik berapa, Pak? Kalian bisa lihat di bagian bawahnya. Tuh. Nah, ada angka berapa watt? 500. Ayo, coba temukan di tengah-tengah ada bacaan berapa watt listrik yang dihasilkan. 540. Betul sekali, bagus ya. Jadi dalam satu panel ini menghasilkan 540 watt. Jadi total kalau ada 20, itu ada kurang lebih 10 ribuan watt yang dihasilkan oleh panel surya kita. Pak, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja panel listrik ini adalah sinar matahari, cahaya matahari yang mengenai panel surya ini akan diserap. Setelah diserap akan menghasilkan arus listrik DC atau searah. Apakah sudah bisa digunakan, Pak? Tidak bisa digunakan untuk perabotan listrik. Gimana, Pak? Nanti dikumpulin jadi satu, ada kabel itu paralel, di dalamnya ada kabel listrik menuju ke dalam bagian inverter. Yang kedua adalah inverter. Bagian pertama namanya panel surya, dan yang kedua adalah inverter. Pengubah arus DC menjadi arus AC, sehingga listriknya bisa digunakan untuk sekolah kita. Itu cara kerjanya. Simple, mudah. Pertama, panel listriknya diserap cahaya matahari, dirubah menjadi listrik DC masih searah, kemudian dirubah menggunakan inverter menjadi arus AC, sehingga listriknya menyambung ke jaringan listrik yang ada di sekolah kita. Pertanyaan kedua dari Aji, Pak, ini kalau dipegang nyetrum atau tidak, Pak? Pak Roman akan membuktikan. Tidak berbahaya. Coba dipegang, rasanya panas ya, panas ya. Boleh dipegang, tapi kotor ya, hati-hati, kotor. Hangat, panas. Adi nih, Pak. Diapain? Kotor jadinya, Pak.
Ada minyak tangan. Ya, nggak apa-apa. Ini kalau kotor bisa dibersihkan. Tapi kalau rusak, nah itu yang perlu pergantian. Ya, setelah kita tahu panel surya ini dirubah dari cahaya matahari menjadi energi listrik, ini menggunakan energi yang terbarukan. Kenapa? Karena cahaya matahari ini energi yang gratis dari alam dan ada terus-menerus. Pak, ini berarti hanya bisa buat siang hari dong, Pak. Malam hari nggak bisa, Pak? Iya. PLTS ini ada dua sistem. Yang pertama, setelah menghasilkan listrik, listriknya disimpan di baterai, atau yang kedua dengan cara langsung digunakan. Nah, sekolah kita ini menggunakan cara yang kedua. Jadi listriknya langsung digunakan, tidak disimpan melalui baterai. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan tentang bagaimana cara kerja panel listrik ataupun yang lain? Ada lagi? Kalau tidak ada, Pak Rahman akan jelaskan ke bagian komponen selanjutnya setelah panel listrik. Oke anak-anak, setelah tadi di bagian luar itu ada panel surya yang fungsinya untuk menyerap cahaya matahari untuk dirubah menjadi listrik DC. Nah, dari listrik DC yang dihasilkan itu tidak bisa langsung digunakan, harus ada alat pengubahnya. Dari tadi panel surya masuk ke listrik, dari listrik DC dirubah menggunakan inverter. Ini namanya inverter, pengubah arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Ketika listrik sudah memiliki arus bolak-balik, maka sudah bisa digunakan untuk kebutuhan listrik di sekolah kita. Itulah kenapa sekolah kita sudah menggunakan sekolah yang ramah lingkungan dengan tidak menggunakan listrik yang bersumber dari energi fosil, batu bara, minyak bumi, tidak. Tapi sekolah kita sudah menggunakan dari pembangkit listrik tenaga surya. Itu untuk penjelasan pembangkit listrik tenaga surya. Untuk tugasnya, yuk kita diskusi bersama di bawah. Anak-anak tadi sudah melihat secara langsung pembangkit listrik tenaga surya yang ada di sekolah kita. Untuk selanjutnya sebagai bahan diskusi di LKPD yang kedua, silakan diselesaikan dengan anggota kelompoknya. Yang tugas kalian hanya 2 dari penjelasan tadi di tempat pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama adalah komponen apa saja yang terdapat di pembangkit listrik tenaga surya, dan yang kedua adalah bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Setelah ini nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan bekerja sama dengan temannya dalam satu kelompok. Gunakan papan jalannya. Mana? Coba lihat. Unsurnya sudah belum nih? Komponennya. Boleh, ada udah bagus ya. Cuman prosesnya nih, apakah sudah benar? Pastikan harus DC, kabel, inverter, dan yang bagus, terima kasih. Waktunya sudah 10 menit. Sekarang waktunya untuk berbagi hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Tadi yang sudah selesai, para melihat dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 berbagi hasil diskusinya. Nanti ditanggapi oleh kelompok 1. Kelompok 1 siap menanggapi. Dan silakan kelompok 5 mengajukan pertanyaan. Silakan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan. Apa saja komponen yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga surya? Panel surya, kabel, inverter, saklar. Proses dihasilkan energi listrik oleh pembangkitan listrik tenaga surya. Panas matahari ditangkap panel surya sehingga arus listrik DC dihantarkan melalui kabel ke interval dirubah menjadi arus AC. Sudah? Cukup? Oke, itu terima kasih dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 boleh menanggapi? Bagus. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Ya. Lanjut, ada pertanyaan mungkin dari kelompok 5? Ada lagi? Tidak ada? Cukup?
Terima kasih. Kalau sudah cukup, silakan duduk kembali dari kelompok 2. Tepuk tangan sekali buat kelompok 2. Terima kasih anak-anakku sekalian, semua sudah menyampaikan hasil diskusinya, mau berbagi tentang pembangkit listrik tenaga surya yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah semuanya sudah memahami dengan baik. Untuk itu, sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran hari ini secara menyeluruh, kita kembali ke ruang kelas untuk membuat kesimpulan dan penilaian akhir. Yuk kita ke ruang kelas 6A. Silakan, Diri. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah listrik berperan penting sebagai globalisasi. apa, Be? Listrik berperan penting dalam globalisasi. Oh iya, terima kasih. Pertama, kesimpulannya adalah listrik memiliki peran penting dalam globalisasi. Yang kedua, kesimpulannya adalah ada bisa bantu Pak Roman? Apa? Kesimpulan yang kedua? Berbagai macam pembangkit listrik. Oh iya, terima kasih Darel. Berbagai macam jenis pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik beraneka ragam. Bukan. Jadi itu ada 4 poin kesimpulan kita hari ini. Listrik sangat penting dan kita harus menghemat energi listrik dan menggunakan energi listrik yang terbarukan. Tidak lagi menggunakan energi listrik yang bersumber dari energi fosil. Silakan handphone yang sudah dikeluarkan. Untuk kode kuisisnya adalah 365-423. Silakan masukkan kode kuisisnya 365-423. Jika Pak Roman lihat dari hasil penilaian yang sudah kalian lakukan, alhamdulillah sudah 80% di antara kalian mendapatkan nilai yang cukup bagus dan 20% di antaranya mendapatkan nilai yang cukup. Mudah-mudahan 20% ini bisa lebih baik lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan anak-anak boleh mengambil buku refleksinya. Silakan ambil buku refleksinya. Silakan isi, kalian tulis refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah anak-anak pelajari dan apa yang ingin kalian capai nantinya. Silakan anak-anak boleh ambil buku refleksinya. Silakan tulis di buku refleksi masing-masing apa yang sudah kalian pelajari hari ini, materi mana yang sudah kalian pahami dengan baik, materi mana yang belum kalian pahami dengan baik. Dan yang terakhir adalah apa manfaat pembelajaran hari ini untuk kehidupan kalian. Silakan tulis di buku refleksi masing-masing. Silakan duduk yang rapi. Pio, silakan duduknya yang rapi. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ananda Nabila. Silakan Ananda Nabila.
Rahman, sebelum kita mengakhiri pelajaran alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Nabila, boleh duduk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali esok hari. Kita belajar bersama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Semoga semuanya sehat selalu biar bisa berjumpa kembali dengan Pak Rahman. Terima kasih, silakan boleh dari kelompok sini pulang terlebih dahulu.